Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, mahasiswi dari IAIN Palopo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas B dengan NIM 20020010060. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang diampu oleh Bapak Dr. Randus Bustanul Iman RNMA dengan judul makalah analisis item. Adapun pokok bahasan dari makalah ini, yang pertama pengertian analisis item, yang kedua tingkat kesukaran soal, yang ketiga daya pembeda soal, yang keempat fungsi pengecoh soal, yang kelima validitas dan reliabilitas tes. Nah, pengertian analisis item atau disebut juga analisis butir soal merupakan pengkajian pertanyaan-pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas yang memadai. Nah, tujuan dilakukan analisis ini untuk mengadakan identifikasi terhadap soal-soal yang baik atau kurang baik, sehingga menjadi petunjuk untuk mengadakan perbaikan. Nah, teknik untuk melakukan analisis item ini dapat dilakukan secara kualitatif dan secara kuantitatif. Secara kualitatif dilakukan terkait dengan validitas isi dan prosedur penulisan yang baik, sedangkan analisis kuantitatif terkait dengan pengukuran tingkat kesulitan item dan daya pembeda. Analisis tingkat kesukaran soal. Menurut Ari Kunto, analisis tingkat kesukaran yang dimaksud untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Adapun rumus mencari P, di mana P sama dengan indeks kesukaran B banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul, JS jumlah seluruh siswa peserta tes. Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, soal dengan P0,0 sampai 0,30 adalah soal yang sukar. Soal dengan 0,31 sampai 0,70 soal yang sedang. Soal dengan 0,71 sampai 1 adalah soal yang mudah. Perlu diketahui bahwa soal sukar atau mudah itu hal tergantung dari mereka yang memakainya. Nah, analisis tingkat daya pembeda. Daya pembeda soal merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi atau D. Seperti halnya indeks kesukaran indeks diskriminasi ini berkisar 0,0 sampai 1. Hanya bedanya indeks kesukaran tidak mengenal tanda negatif, tetapi pada indeks diskriminasi adanya tanda negatif. Seluruh pengikut tes dikelompokkan menjadi dua, kelompok atas dan kelompok bawah. Jika seluruh kelompok atas dapat menjawab soal tersebut dengan benar, sedangkan seluruh kelompok bawah menjawab soal, maka soal tersebut mempunyai D paling besar, yaitu 1. Begitupun dengan sebaliknya. Analisis fungsi pengecoh. Pada saat membicarakan tentang objektif bentuk pilihan ganda, telah dikemukakan bahwa pada tes tersebut untuk setiap butir soal yang dikeluarkan dalam hasil tes belajar telah dilengkapi dengan beberapa kemungkinan atau yang sering dikenal dengan istilah option atau alternatif. Jumlah hal ini berjumlah antara 3 sampai 5 buah pertanyaan. Dari kemungkinan jawab yang terpasang pada setiap butir item itu, salah satunya adalah merupakan jawaban kunci jawaban, sedangkan sisanya adalah merupakan jawaban salah. Jawaban-jawaban salah itulah yang disebut dengan istilah detraction atau pengecoh. Dengan melihat pola jawaban soal dapat diketahui, yang pertama taraf kesukaran soal, yang kedua daya pembeda soal, yang ketiga baik dan tidaknya pengecohnya. Dikenal dengan pengecoh apabila jawaban butir soal pada soal pilihan ganda
dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Caranya untuk melakukan pengecoh ini, yang pertama diterima karena sudah baik, ditolak karena tidak baik, ditulis kembali karena kurang baik. Analisis validitas dan realitas. Dalam tes ada dua. Yang pertama, validitas. Validitas tes ini adalah tingkat keabsahan atau ketetapan suatu tes. Tes yang sah adalah tes benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Yang dimaksud dari sebuah tes itu adalah ketetapan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan. Dalam mengukur apa yang seharusnya diukur, ada 4 macam validitas. Yang pertama, validitas permukaan. Yang kedua, validitas isi. Yang ketiga, validitas kriteria. Yang keempat, validitas ramalan. Dan yang kedua, reliabilitas tes. Tingkat kekonsistenan suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang konsisten, tidak berubah-ubah. Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang baik atau yang tetap. Reliabilitas sering diartikan dengan keandalan, artinya suatu tes yang memiliki keandalan yang dapat mengukur berulang kali hasil yang sama. Maka pengertian reliabilitas tes berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.